Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya, generasi SPIPA cerdas dan religius. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu mewakili dari tim BK akan menyampaikan materi terkait dengan bimbingan pribadi. Topik apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Silahkan kalian simak baik-baik ya. Lalu kita belajar secara bersama-sama. Oke anak-anak, tema kali ini adalah bersyukur dengan hati yang ikhlas. Apa sih maksudnya? Lalu apa saja sih kegunaannya untuk diri kita? Serta bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan kalian simak baik-baik untuk materi kali ini ya. Bahagia bukan memiliki segalanya, namun bersyukur dengan semua hal sederhana yang kita miliki. Apapun itu sah-sah saja, namun yang pasti dari kutipan yang ditulis oleh Meriana, mungkin cara agar kita bahagia adalah dengan cara bersyukur. Setiap manusia pasti pernah merasa bahagia, entah itu sering ataupun jarang. Nah, sumber kebahagiaan pun juga mereka berbeda-beda, mulai dari hal yang mereka dapat, lalu fasilitas yang mereka miliki, dan mungkin lain hal lagi. Menurut bahasa, bersyukur adalah suatu sikap yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Misalnya rasa terima kasih kita kepada Tuhan dan ungkapan seperti untunglah atau merasa lega dan senang. Selanjutnya komponen-komponen dalam bersyukur. Yang pertama adalah rasa apresiasi. Rasa apresiasi yang hangat kepada orang lain atau sesuatu meliputi perasaan cinta dan juga kasih sayang. Kedua adalah niat baik atau goodwill yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu, meliputi keinginan untuk membantu orang lain yang kesusahan, lalu ada keinginan untuk berbagi dan juga yang lain sebagainya. Komponen yang ketiga adalah kecenderungan untuk bertindak positif berdasarkan rasa penghargaan dan kehendak baik, meliputi intensi menolong orang lain, membalas kebaikan orang lain, beribadah. Itu semua adalah komponen-komponen yang ada dalam bersyukur. Nah, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis bersyukur. Untuk jenis-jenis bersyukur ada dua. Yang pertama adalah personal. Yang kedua adalah transpersonal. Personal adalah rasa berterima kasih yang ditunjukkan pada orang lain yang khusus yang telah memberikan kebaikan atau sebagai adanya diri mereka. Yang kedua adalah transpersonal, adalah ungkapan rasa terima kasih kita terhadap Tuhan, kepada kekuatan yang lebih tinggi atau kepada dunianya. Anak-anak, bagaimana sih cara kita bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama adalah bersyukur dengan hati nurani, atau bagaimana cara kita mensikapi setiap perbuatan kita dengan perbuatan benar dan juga jujur. Yang kedua adalah bersyukur dengan ucapan. Lidahlah yang bisa melafalkan kata-kata. Ungkapan yang baik untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Contohnya kalau di Islam kalian bisa mengatakan Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah bersyukur dengan perbuatan yang biasanya dilakukan oleh anggota tubuh. Contohnya, gunakan tubuh yang telah diberikan Tuhan kepada kalian dengan sebaiknya dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Sedangkan bentuk bersyukurnya yang pertama adalah melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga pikiran. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Sedangkan yang keempat adalah memanfaatkan potensi untuk membantu sesama
Dan yang terakhir, tidak menyebabkan orang lain menderita. Di sini, kalian bisa menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita merupakan wujud syukur kita terhadap Tuhan. Contohnya, tidak menjerumuskan teman ke pergaulan yang buruk. Setelah kalian melaksanakannya, kalian pasti akan mendapatkan manfaat tersebut. Nah, apa sih manfaat dari bersyukur? Yang pertama adalah peningkatan kebahagiaan, yang kedua adalah menurunkan depresi, yang ketiga adalah mendapatkan kesejahteraan hidup atau well-being, yang keempat kalian bisa lebih bersemangat lagi, dan yang terakhir adalah penghargaan diri dan juga kebergunaan diri. Namun tidak jarang juga ada beberapa faktor yang memicu dan juga menghambat seseorang untuk bersyukur. Untuk merasa bersyukur, seseorang membutuhkan pandangan yang luas terhadap hidup. Perasaan bersyukur juga dapat muncul ketika seseorang menyadari adanya kehilangan pada dirinya. Nah, di sini faktornya yang pertama adalah persepsi negatif yang dapat menghambat individu untuk bersyukur. Yang kedua, adanya sifat sombong yang dapat menghalangi bersyukur karena setiap individu merasa bahwa ia yang memiliki kekuasaan atas segala hal yang terjadi. Nah, untuk mengatasinya, kita memerlukan pelatihan dalam bersyukur. Pelatihan kebersyukuran adalah suatu terapi yang memfokuskan kebersyukuran terhadap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada individu dengan cara mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa syukur setiap hari, mensyukuri setiap peristiwa kehidupan yang dapat menurunkan emosi negatif yang ada di dirinya. Untuk pelatihannya, yang pertama ada identifikasi pikiran yang salah. Kita bisa mengidentifikasi pikiran yang salah, misalkan kekurangan, kelemahan, atau penyesalan akan nasib. Yang kedua adalah memutuskan dan mendukung pikiran syukur. Yang ketiga adalah menggantikan pikiran yang salah seperti kekurangan, kelemahan, atau penyesalan akan nasib ke arah pikiran yang lebih bersyukur lagi. Sedangkan yang terakhir adalah mengaplikasikan rasa syukur dalam tindakan batin dan lahiriah. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini dengan tema bersyukur dengan hati yang ikhlas. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah menyempatkan hadir untuk belajar bersama pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk diri kalian pribadi dan juga orang sekitar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.